kebutuhan pangan di Indonesia ini kan ya kita negara yang cukup gede kan. Jadi kalau menurut saya regenerasi petaninya itu jadi satu kunci untuk kita bisa menghidupi negara ini sendiri kan. Ya jangan minder lah kalau pengen jadi petani kayak gitu. Pengen jadi apapun sih jangan minder sih. Yang penting yakin, yang penting yakin. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Ini kita kedatangan tamu orang jauh tapi serasa dekat. Yes. Aslinya orang luar kota juga. Oke, masuk. Tinggalnya nun jauh di sana. KTP mana Mas? Jombang. KTP KTP tapi Jombang ya? Masih. Domisili tapi di Tangerang. Jenengmu sapa? Lali aku. Kakak pura-pura aku mang pura-pura. Saiki yang dilakukan di Tangerang apa sih? Di Tangerang, bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga, itu podo karo aku itu. Kerjaan saya ngopi. Aku sak nggawe kopi ini. Ketara gak tau marung, ayo. Gak tau marung. Ini kemarin ada yang menarik sebenarnya ketika saya baca selebaran virtual. Ning kono ana fotone sampean dengan nama lengkap M. Rudi Kurniawan jadi pemateri. Pemateri dari kalangan santri apa? Hidroponik. Iku menarik sebenarnya. Acaranya sama sih gitu. Acaranya Omah Asa bareng sama Koperasi Ardaya terus sama Pertamina Foundation. Oh, sebenarnya kelas ya. Ya ada Pertamina Foundation toh. Nah, supportnya di situ. Kok bisa jadi pemateri? Ya sebenarnya sekedar kayak gini sih, Pak, kayak ya dari temen ngajak ngobrol, terus akhirnya ngobrolnya diformalin boleh nggak? Ya udah. Oh, diformalin berarti biar awet gitu ya? Diformalin apa diformalkan? Ayo. Diformalkan. Oh iya. Aduh. Soalnya aku gak kulino nggak basa ngono ya. Emang kalau ngomongin hidroponik ada keterkaitan apa dengan sampean? Pertama mungkin aku di Tangerang kan statusnya merantau ya. Iya. Merantau terus pulang itu kayak ada keinginan membuka lapangan pekerjaan. Pertama itu, terus kedua aku dibesarkan di lingkungan petani. Bapak, Mbah, Pak D, Bude petani. Tetangga petani. Ya mungkin itu jadi salah satu hal yang bisa tak seriusin gitu, yang bisa dibawa pulang. Kayak gitu. Terus ketiga itu mungkin mungkin ini problem jangka panjang, tapi intinya itu ada di regenerasi petani sih, karena di lingkungan terdekatku ya, hanya di lingkungan terdekatku sampelnya itu aku melihat anak-anak petani itu ya nggak ke pertanian kayak gitu. Iya. Karena keinginan orang tuanya sendiri kadang gitu. Iya mungkin. Nah, awakmu aja kayak aku, karena gini, definisi petani sendiri ini kan ada berbagai macam tuh, ada berbagai versi. Menurut masyarakat pada umumnya, petani adalah orang yang bekerja di sawah. Sebegitu saja definisinya. Tapi kalau definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau apa itu saya lupa, ada yang mensyaratkan bahwa petani itu mengerjakan lahan sekian, punya lahan sekian, itu baru disebut petani. Benar nggak seperti itu? Aku nggak tahu sih, cuman kalau dari tebakanku ya itu cuman satu alat biar kita bisa dapat angka gitu. Kalau kita ngomongin apa ya, misal keadaan petani di Indonesia seperti apa ya? Muncul pertanyaan itu misal. Terus sekarang yang kita maksud petani itu siapa?
Nah, kita perlu landasan Heeh. yang semua orang setuju bahwa petani itu ya ini. Selain ini itu bukan petani. Misal selain ini adalah tengkulak, selain ini adalah buruh tani misal. Nah, klasifikasi itu kan Nah, belum jelas sebenarnya ya. Belum ada kesepakatan bersama gitu loh. mungkin ya. Antara pelaku, pembuat definisi dan orang-orang yang terkait dengan itu. Iya. Tapi saya kira ya mungkin yang menerbitkan klasifikasi itu harusnya ya pihak yang berwenang, karena mereka yang bertanggung jawab melaporkan sesuatu kan. Iya. Ya menarik sih sebenarnya ketika sampean sendiri kan dari keluarga background petani ya katanya tadi ya. Ketika sampean tumbuh dewasa, tumbuh dan berkembang. Karena ngembang itu Dan berkembang biak. berkembang biak iya, tapi berkembang belum kamu. Kalemu. Itu pernah nggak sesekali orang tua terusin kegiatan bertani? Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah sih. Cuman ya orang kan kalau kita ngobrol itu akan lebih suka kalau topiknya itu orang itu paham. Betul. Nah, ya kalau orang tua aku lebih banyak di pertanian, ya ketika aku ngobrol pertanian ya excited kayak yang biasanya kalau ngomongin apa gitu cuman 1-2 hal terus selesai. Kalau ini bisa panjang. Nah, itu aku menganggap ya memang pertama mungkin ada bias itu ya karena pengetahuannya memang di situ jadi beliau excited, atau ya memang sebenarnya memang setuju aja. Tapi kalau dari orang tua sih nggak pernah ada keharusan ya harus jadi PNS atau harus jadi petani atau harus jadi apa kayak gitu. Tapi mayoritas orang itu gini, sebagai orang tua ya. Kadang orang tua yang zaman saya dulu itu gini, aku biyen wis urip gak enak. Ojo koyo aku uripmu. Kamu harus lebih berpendidikan, lebih ini. Dan sasaran mereka adalah minimal mayoritas ini ya. Saya nggak ngomong semua, tapi kebanyakan yang saya temui, mayoritas yang saya temui orang tua ketika awalnya adalah buruh tani, tidak bercita-cita anaknya untuk menjadi petani. Next level loh sebenarnya itu. Buruh tani adalah orang yang mengerjakan sawah, tapi tidak di lahannya sendiri loh. Nah, mereka cenderung kamu kerja di pabrik aja. Umumnya seperti itu. Yang sama-sama sebenarnya levelnya sama-sama buruh, tapi ini satu buruh tani, satunya buruh pabrik gitu. Iya, indikator ekonominya lebih jelas. Indikator bukan keberhasilan sih sebenarnya, indikator penghasilannya lebih jelas. Kalau buruh pabrik minimal UMK toh. Lah kalau buruh tani tarif kan tidak bisa menyamai UMK, jauh di bawah itu. Nah, dari mereka yang bapaknya buruh tani, mayoritas tidak bercita anak-anaknya untuk meneruskan menjadi petani. Itu kira-kira apa yang mendasari itu menurut sampean? Aku nggak paham kalau yang mendasar itu. Tapi kan sebenarnya intinya tadi kan semua orang tua pengen anaknya hidup lebih enak baik lah, lebih nyaman dibanding dia, karena ya wis lah aku aja yang ngerasa anak soro cukup gitu kan. Saya. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ya kalau memang satu orang tua itu sudah mendeklar satu profesi sebagai satu tujuan, ya mungkin itu lumayan mempersempit. Tapi selama nggak declare kalau kamu harus jadi apa, harusnya jangan jadi kayak saya, itu bisa jadi 2 hal. Jangan jadi kayak saya yang petani, atau jangan jadi petani yang kayak saya. Kalau jangan jadi petani yang kayak saya berarti kan masih ada harapan, masih orang tua masih berharap lah. Iya. Tapi dan umumnya kan balik. Ya itu sih. Tapi ketika sampean mencoba itu kan sebenarnya ada alasan tertentu ya. Sampean jurusan apa, Bian? Ekonomi. Kuliahnya manajemen. Ekonomi manajemen ya. Kalau orang manajemen biasanya kecenderungan orang awam. Kalau kuliahnya manajemen berarti harus kerjanya di kantor. Iya. Ini kita ngomong awam aja. Kalau mungkin orang seperti sampean kerja itu nggak harus di kantor toh. Iya. Nah, orang yang angkatan sampean tidak akan membatasi itu. Tapi orang-orang yang
sekelas orang tua sampean, selevel dengan orang tua sampean, umurnya nggak pengetahuan loh ya. Ini biasanya kok mengarah kamu harusnya kerja di kantor. Kuliah itu jurusan kuliah mencerminkan lapangan pekerjaan di masa mendatang. Tapi wujudnya banyak sarjana IPB yang ke perbankan. Nah, saya cuma mengisi porsi teman-teman IPB yang ke perbankan biar ke offset lah. Institut Pertanian Bogor. Ya. Tapi tidak fokus ke pertanian. Bukan tidak fokus ke pertanian, tapi banyak nggak artinya lulusannya banyak kan tidak ke pertanian. Saya nggak bisa ngomong banyakan mana, tapi banyak gitu. Tapi kalau compare to mereka yang ke pertanian, apakah lebih banyak yang ke non pertanian? Saya nggak punya data itu. Nggak tapi punya data ya. Aman ngomongnya. Iya ngomong aman sih, ngomong aman. Ngomong bener Zat. Iya dan aman. Daripada nanti dituntut toh. Manajemen ekonomi akhirnya memutuskan ke pertanian. Pertanian yang model kayak gimana sih? Awalnya yang ada di pikiran sampean? Dulu memang kalau ngomongin ide itu kan terus berkembang ya, Sat. Jadi awalnya itu saya mikir kayak tadi, kalau ngomongin petani, indikator buruh tani dan petani itu sendiri, indikator penghasilannya itu nggak jelas kan. Nah, terus kalau saya lihat di lapangan, beberapa petani itu mengeluhkan biaya tenaga kerja, yang dalam hal ini berarti buruh tani. Iya. Mengeluhnya itu kayak sehari 100.000, sehari 80.000 untuk satu orang. Butuh berapa orang dan butuh berapa hari gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau saya coba pikir lagi, mungkin mereka yang menjadi buruh tani itu bukan aji mumpung sih, tapi kan mereka punya pengeluaran yang harus ya untuk makan, untuk mungkin anaknya sekolah dan lain sebagainya. Terus pekerjaan sebagai buruh tani ini kan nggak setiap hari. Jadi betul itu. Jadi ketika ada, dia pasang harganya lumayan besar. Untuk penarifan sebenarnya konsepnya kayak tukang bangunan ya. Iya. Nah, tidak ada tarif yang pas. Yang ada adalah kesepakatan tidak tertulis. Iya, di daerah itu. Iya. Satu saat itu saya pernah mikir gimana kalau itu mungkin terjadi kalau sawah yang dikelola itu kurang ekonomis. Misal skalanya itu kita ngomong setiap petani handle 1 hektar atau 2 hektar misal. Dengan 1 hektar atau 2 hektar itu kita bisa pecah kotaknya ini misal jadi 8 petak atau jadi 16 petak. Terus tanamnya ini diseling. Di sini misal kalau ngomongin gampangannya tanggal ya. Tanggal 1 di sebelah sini, tanggal 3 sebelah sini, tanggal 5 sebelah sini, nah kayak gitu kan misal. Nah, untuk setiap pekerjaan kayak misal selama satu masa tanam kan yang pertama nggarap lahannya dulu. Nyiapin lahan, kalau lahan udah siap, sembari nyiapin lahan itu biasanya nyemai. Ya. Nyemai terus habis itu dicabut, ditanam, nunggu beberapa saat, kadang ada rumputnya ya. Gulma. Bahasa Jawanya dadak lah. Iya. Dadak. Nah, itu nyabutin rumput itu sama gulma-gulma itu kalau waktunya mupuk ya dipupuk. Jadi sebenarnya satu siklus itu kan pekerjaannya relatif bervariasi lah. Sampai kemudian nanti panen juga nanti dikeringin kayak gitu-gitu kan. Nah, kenapa kalau misal kita bisa menyatukan satu lahan yang besar dan ngebagi itu ke cuman 3 atau 5 petani, harusnya setiap hari mereka petani bisa dapat buruh tani ya. Nah, harusnya setiap hari kan mereka bisa sekarang nyiapin lahan di sini, besok tanam di sini, besoknya lagi, dan itu kan urut lah ya. Pekerjaannya jadinya setiap hari kayak gitu. Nah, ini perlu dibuktikan juga. Aku juga belum membuktikan. Mungkin nanti kalau misal ada teman-teman yang dengar podcast ini dan soalnya ini kalau orang kan biasanya istilahnya nge-keep ide loh. Ide itu kan kayak
wah aku aja sing gawe sing yang merealisasikan, jangan orang lain kayak gitu kan. Tapi ini problem besar. Jadi saya nggak mungkin bisa handle sendiri kayak gitu kan. Jadi misal ada kepikiran ya monggo, tapi kalau aku kepikiran kayak gitu, jadi kayak dirotasi lah jadi program, terus sehingga mungkin kita bisa nego rate yang harusnya 100.000 itu tapi jadi 50 mungkin atau 60.000 tapi bulanan kayak buruh pabrik. Dan angkanya ketemunya bisa jadi lebih besar atau sama dengan buruh pabrik. Tapi seenggaknya dia dapat jaminan setiap bulan saya akan dibayar sekian. Betul. Gitu. Tapi gini, problematikanya ketika ada ide seperti itu, ini lapangan ya, yang saya tahu. Kebetulan om saya atau paman dari bapak dan keluarga mertua kan juga petani. Ini satu daerah tertentu, katakan ada pemilik lahan berapa gitu ya. Ini sudah waktunya tanam padi. Paguyuban akan datang, akan memberitahukan kepada para pemilik lahan, ini sudah waktunya nyemai. Ini sudah waktunya, ini musim padi. Oh, ini musim padi kedua. Oh, ini musim jagung. Nah, jadinya akhirnya kan seragam semua. Nah, kelemahannya dalam sistem ekonomi ada supply and demand. Otomatis ketika panen bersama, panen raya, harga akan murah. Karena barang melimpah. Sedangkan kebutuhan stabil. Ketika barang langka, harga naik. Itu tengkulak yang main kan akhirnya ya. Nah, iklim yang seperti ini kira-kira untuk menaklukkan dengan ide yang tadi, untuk menaklukkan komunitas yang seperti ini, kira-kira menurut sampean langkah apa yang bisa dilakukan? Kalau untuk tengkulaknya mungkin itu hal yang lain ya. Tapi kalau untuk mereka yang selama ini menanam, ya harusnya metode ini cukup menguntungkan bagi mereka ya. Dalam artian secara kolektif pengeluaran dari biaya tenaga kerja itu pasti relatif turun. Karena kita memberikan kepastian ke pekerjanya. Ya itu sih yang saya bayangin itu, karena ketidakpastian akan adanya pekerjaan apa enggak, sedangkan kebutuhannya pasti, jadi mereka tarifnya tinggi. Tapi kalau misal kita bisa menawarkan gaji yang tetap, mungkin kalau perhitungan skala ekonomisnya lebih detail, barangkali kita bisa ngasih fasilitas BPJS kayak selainnya perusahaan. Iya. Karena dia dianggap sebagai karyawan kontrak dengan waktu ya. Misalnya. Seperti itu. Terus ini sudah pernah dicoba atau masih ide nih? Belum masih ide. Makanya tadi saya bilang ini masih ide. Betul. Tapi itu menarik sebenarnya ya, menarik. Tapi yang sampean lakukan sekarang adalah hidroponik ya. Iya. Itu apakah menjadi jalan sampean untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya, untuk mencari pengalaman dulu, atau memang tertarik karena lebih menguntungkan awalnya itu? Tertarik karena mungkin saya tertariknya itu lebih ke konsepnya sih. Kalau hidroponik itu kan pertama ngomongin sayuran sama buah itu lebih sedikit kebutuhan terhadap air. Nah itu kan ada isu lingkungan di situ. Terus kedua lebih praktis. Lebih praktis, tidak butuh lahan banyak. Tidak butuh lahan banyak enggak juga menurut saya. Cuman secara operasional harian itu lebih oke. Kayak misal ada rumput. Kalau sayur kan setiap periode setiap hari disiram gitu kan. Di sini nggak perlu disiram kayak gitu. Ongkos tenaga kerja berkurang pisan. Iya. Ongkos tenaga kerja di situ sangat berkurang sih. Cuman ya itu mungkin investasi awalnya yang lumayan berat untuk bisa bikin bertani yang menurut saya bertani yang bersih ya, dalam artian kita nggak kotor-kotoran di lumpur kayak kayak gitu kan. Nah itu menurut saya satu betul. Bukan semboyan ya, satu hal yang bisa menarik teman-teman yang muda ini untuk terjun ke pertanian. Kalau udah terjun pasti dia kena masalah dan
masalahnya bisa jadi sama, tapi kan orang yang mencoba menyelesaikan masalah ini jadi lebih banyak. Teman diskusi kita juga lebih banyak kayak gitu. Kalau sekarang yang sampean lakukan ini sudah garap yang model kayak gimana? Hidroponik yang apa saja, yang kayak gimana bentuknya? Hidroponik itu kita baru ke sayur daun. Oh, sayur daun. Apa ya? Selada itu ada 6 jenis kalau nggak salah ya. Selada ada 6 jenis, terus kayak kailan, pakcoy, kangkung, bayam pun ada beberapa, basil, lias kemangi. Lahannya sak piro ini? Lahan kita baru mungkin in total 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Dipayoni kabeh. Ya. Investasi ini kayak toh. Lumayan. Nah, berarti lahan 3.000 meter persegi ini bisa dipastikan setiap hari akan panen berarti? Setiap 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali ya? Iya. Setiap 2 hari sekali akan panen jenis sayuran tertentu atau semua jenis sayuran? Semua jenis sayuran. Oh, berarti siklusnya jelas gitu ya. Untuk satu periode biasanya butuh waktu berapa minggu? Tergantung tanaman, misal kalau bayam sama kangkung itu 20-an hari udah harus panen. Kayak mungkin 2 minggu lah setelah semai itu harus panen. Tapi kalau misal selada itu masih antara 30 sampai 45 hari. Tergantung jenis tanamannya sih. Terus dengan 3.000 meter persegi lahan, kebutuhan pekerja kalau kita itu 1.000-nya 2 petani tapi in total kita ada 13 orang. Itu terus yang ada lagi tambahan 4 orang itu yang mengerjakan di sisi teknologinya. Jadi kita pengennya kalau ngomongin hidroponik kan memang sudah nggak seribet yang konvensional. Betul. Kalau istilahnya pemupukan tinggal satu titik. Satu titik tinggal dioplos terus sampai berapa sih kebutuhan tanaman ini? Oh, sekian kayak gitu kan. Ya udah cukup. Dia yang kerja untuk pompanya yang kerja muter nutrisi ini kan. Sialan. Nah, tapi dasarannya manusia itu makhluk pemalas. Iya. Itu tidak cukup. Oh iya. Itu tidak cukup. Jadi kayak kalau kita ngomong lahan yang lumayan besar, terus kita juga harus ngontrol nutrisinya ini kan. Semakin besar lahannya berarti nutrisinya ini akan semakin semakin harus dicek gitu, karena yang berkontribusi untuk merubah pupuk ini makin banyak tanamannya akan airnya dan itu nutrisinya yang paling penting sebenarnya. Iya. Nah, ya day to day-nya ya misal kita ngecek tingkat istilahnya kadar nutrisi ya. Kadar nutrisinya berapa, masih cukup enggak? Kalau enggak cukup ya ditambahin nutrisi atau sesimpel ada volume air tertentu yang harus dijaga agar suhu dari air ini enggak terlalu panas. Nah, itu juga penting untuk dijaga. Nah, yang mana di lapangan itu cukup memakan waktu. Walaupun sepertinya remeh kayak gitu ya, tapi cukup memakan waktu. Jadi kenapa nggak kita bikin satu istilahnya microcontroller untuk yaitu setiap in real time ngecek berapa volume airnya, kadarnya seberapa. Keliling ya, gunakan teknologi. Sial. Berarti ngutip kalimatnya Mas Agung waktu podcast sabotase kemarin. Ini dia kan ngomongnya gini, semua hal yang baru itu bermula dari sebuah konflik. Oke. Saya rasa itu juga bermula dari teknologi yang saya menciptakan itu bermula dari konflik batin yang mana malas ngerjakan. Males. Tapi akhirnya jadi ya microcontroller itu. Jadi kalau microcontrollernya udah jadi, kita lagi dalam proses untuk bikin aplikasinya. Jadi sayangnya aplikasinya belum jadi. Jadi kalau aplikasinya udah jadi, saya bisa ngecek real time kondisi di kebun seperti apa. Dalam artian sensornya ya, bukan visualnya, tapi apakah nutrisinya berkurang. Iya. Terus kita juga bakal kalau kita kan
berkebunnya di kota, jadi relatif panas suhunya. Nah, kita untuk bisa tanaman itu lebih produktif lagi dalam berkembang, harusnya dia punya suhu tertentu kan, yang intinya nggak boleh lebih panas dari suhu yang seharusnya. Nah, itu kita lagi bikin otomasi juga di pengkabutan gitulah. Jadi semakin kecil partikel air kan dia semakin cepat menguap. Nah, di situ ada pertukaran suhunya. Ya udah cepet aja dingin. Nah, nanti di situ tinggal dipasang sensor sensor suhu. Ketika suhu tertentu ya udah dia nyala. Keren. Aku gak bisa masih bayangkan itu udah wow, kayak di istilahnya yang saya tahu kan bertani di tempat yang tidak seharusnya itu baru terjadi di Jepang loh. Nanam padi di dalam ruangan itu kan ada toh di Jepang ya. Nah, ini mungkin menarik juga ketika itu terjadi. Ini di lahan standar atau di lahan yang tidak standar sama ngerjakannya? Yang satu itu di belakang rumah, tapi dibangun greenhouse. Ya kayak warung inilah. Tapi warung ini di belakang rumah, tapi ini greenhouse isinya tanaman. Terus yang pakai atap juga. Pakai atap. Bukan kayak itu apa jaring-jaring gitu. Atapnya. Itu yang samping. Yang samping tuh insect net namanya, itu ya jaring-jaring kecil gitu. Tapi atasnya plastik. Oh, berarti hujan nggak bisa masuk ya? Masuk. Kenapa nggak boleh ada air hujan yang masuk? Pertama itu lagi-lagi soal nutrisi. Soal nutrisi sama soal tanamannya sendiri sih. Air hujan itu kan cukup relatif asam, apalagi di perkotaan. Secara bisnis bisnis tani hidroponik ini kira-kira kalau dihitung dengan konvensional yang menggunakan lahan dan cara bertani ala-ala petani yang based on media tanah, ini peluang keberhasilannya kira-kira lebih menguntungkan yang mana menurut sampean sebagai pelaku petani hidroponik ya? Oke. Kalau menurutku sih ini cuman preferensi resiko sih. Jadi kalau petani konvensional kan kurang bisa ngontrol hama. Nah, kalau di hidroponik itu tenaga kerjanya lebih murah, tapi investasinya lebih mahal, kebalikannya kan. Kalau konvensional kan mungkin setup cost-nya cuman punya lahan gitu, itu pun bisa sewa. Tapi pekerjaan sehari-harinya yang banyak memakan biaya. Sama dari segi penjualan. Kalau petani kan mungkin petani biasa penjualannya langsung ke tengkulak. Ke tengkulak dulu atau nggak bisa langsung customer ya? Iya, nggak bisa langsung customer. Yaitu menurutku nggak ada yang lebih bagus sih. Cuman karena dari aku dan teman-teman ini profilnya pengen meminimalisir risikonya, jadi ya memilih hidroponik itu. Berarti risiko kena hamanya lebih sedikit? Iya, lebih bisa diminimalisir. Dengan konsep yang kayak gimana itu? Terbuka atau tertutup? Tertutup. Oh, berarti memang ini ya, kalau konsep tertutup memang udara yang masuk tidak sevulgar di lahan terbuka ya? Iya, ada beberapa pembawa kayak hama yang nggak bisa masuk gitu. Nggak semua hama nggak bisa masuk sih sebenarnya. Kalau misal hama bentuknya jamur itu masih bisa. Oh iya, karena suhu kan ya biasanya. Ya. Terus ini misalnya, ini kan sementara ini hidroponik ini lebih populer kepada tanaman sayur ya, populernya. Iya. Nah, pernah nyoba tanaman-tanaman yang menjadi makanan pokok, bahan makanan pokok? Itu sebenarnya yang cukup menggelitik sih. Gimana caranya kalau aku dulu mikirnya gimana ya caranya padi itu bisa dibikin hidroponik. Secara belum pernah, tapi udah ada yang pernah nyoba dan memang bisa. Sebenarnya kan kalau konsep hidroponik itu selama kita bisa tahu kebutuhan tanamannya apa, ya kita bisa bikin itu. Tapi pertanyaannya apakah ekonomis apa enggak?
Kayak pertanyaan paling random itu kayak bisa nggak sih nanam durian hidroponik? Ya bisa, tapi apakah itu ekonomis? Nah, iya pertanyaan sih, itu. Tapi kalau untuk ukuran Jepang, saya pernah baca di ini di salah satu artikel majalah kalau nggak salah, di Jepang itu pernah ada uji coba dan sudah beberapa orang menerapkan nanam padi di dalam ruangan, bukan di rooftop lagi, tapi ruangan yang tidak ada sinar matahari. Nah, media tanamnya apa? Media tanamnya air, hidroponik kayaknya. Entah 100% air atau enggak, saya nggak tahu, kurang jelas di situnya. Tapi ketika lihat gambarnya sih, kayaknya nggak 100% air. Cuman mereka berhasil dan bisa jadi kalau di ukuran Jepang itu di perkotaan Jepang itu ekonomis karena biaya lahan di kota-kota besar Jepang kan nggak ada udah ya habis ya kayaknya ya. Tapi kalau di tanah Jawa apalagi di luar Jawa kayaknya masih lebih ekonomis di tanah kayaknya ya. Apa enggak? Ya tergantung itu tadi sih. Pertama marketnya kita mau lemparnya kemana. Misal temanku itu ada yang melon hidroponik dan itu masih oke secara hitung-hitungan bisnis oke. Ya dia ngejual melonnya kayak 35.000 per kilo kayak gitu. End user sebagian sama supermarket sih dia. Larinya ke sana. Nah, pintu masuk ke sana ini kan yang membedakan. Oke. Petani konvensional rata-rata musim tertentu akan menanam tanaman yang seragam. Iya. Otomatis kembali lagi ke yang tadi supply and demand. Nah, ketika supply berlebih, tengkulak akan membeli barang banyak. Nah, dan penjual kalau misalnya kita langsung end user akan ada kesulitan untuk memilah dan memilih dengan harga tertentu toh. Iya. Otomatis kalau kita mau laku di end user harus harga paling bawah. Nah, kalau misalnya di hidroponik pemainnya banyak dan mereka rata-rata bisa masuk supermarket. Dan apa kira-kira yang menjadi alasan tanaman-tanaman petani konvensional itu nggak bisa masuk market tertentu itu apa sih? Kalau ngomongin produk konvensional yang ke supermarket itu ada. Tapi mayoritas ya itu punya corporate. Kayak mereka udah punya ya namanya usaha. Soalnya kalau ngomongin petani itu mereka sangat sibuk. Kayak semuanya itu dihandle dia. Dari mulai nggarap sawah, nanem sebagai petaninya, sebagai dia kalau ngomongin perusahaan kan kita perlu supply chain untuk bahan-bahan kayak misal pupuknya atau apa itu kan dikerjakan dia juga. Marketingnya dia juga. Semuanya satu orang ini kayak gitu. Kayak podcast saya Raden Ngabei. Ditangani Dewi KB. Mulai 0 sampai angka akhir atau huruf A sampai Z ditangani Dewi. Itu mungkin kelebihannya petani ya, kelebihannya. Tapi akhirnya punya kelemahan. Iya. Ya, karena tidak dikerjakan secara profesional. Iya. Artinya kalau corporate biasanya kan ya benar tadi, yang nyari bahan siapa, yang nyari market siapa kan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang yang mungkin sesuai dengan passion atau sesuai dengan keilmuannya mungkin ya. Nah, ini kan kembali lagi ke kultur budaya rumah ini ya. Kembali ke kultur budaya rumah, katanya sampai tadi keluarga petani, lingkungan petani. Rencana ke depan apa nggak ada untuk edukasi petani bahwa kita kalau kita main sendiri, Raden Ngabei terus, nilai jual kita akan turun. Iya. Untuk menaikkan nilai jual kita harus bikin manajemen kayak gini loh. Pernah nggak terbersit seperti itu? Pernah ya tadi pengennya itu bisa mulai akuisisi yang tadi yang masih sebatas ide itu hal pertama yang mungkin aku coba ketika kembali ke sini, ketika punya waktu di Jawa Timur. Tapi kan problemnya sekarang belum punya waktu di Jawa Timur kan. Ya menurutku sih kalau kita bisa nggak perlu dalam bingkai edukasi ya. Kalau kita melakukan itu sendiri terus kelihatan bagus hasilnya, ya orang akan nanya. Kalau orang yang nanya dibanding kita yang datang ngasih tahu, itu
nyampe informasinya ini lebih cepat kalau dia yang butuh. Oh iya. Nah, asas gitu. kebutuhan. Nah, seperti ya kurang lebih seperti itu. Atau kalau ngomong kasarnya, saya sering dengar ngajinya Gus Baha kan. Guyonannya yang tentang santri jomblo ngasih apa namanya? Ngasih ijazah, ngasih ijazah buat enteng jodoh. Iya opo iki, gak maduk. Atau kiai yang pas-pasan tapi dia jualan ijazah untuk cepet untuk rezekinya melimpah gitu kan. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Kasarannya kalau memang aku nggak kebukti bisa buktikan dulu. Biar orang nanya. Tapi kadang gini, yang terjadi di masyarakat pedesaan, ketika ada yang berhasil, mau tanya itu segan, sungkan, atau kadang malah untuk memulai kadang kita disindir, laposnya nyalai adat. Nah, itu kadang kan seperti itu. Iya. Untuk mengatasi itu, kira-kira sudah punya gambaran trik atau belum? Kan sudah ada rencana mau memulai ke sana kan ya? Iya. Ya, pasti ada masalah sih, dan itu pasti jadi masalah yang cukup besar sih, dan sepertinya mungkin 90% akan kejadian ya. Aku nggak meramal loh ya, tapi biasanya terjadi. Iya, biasanya terjadi. Nggak tahu nanti mau kayak gimana nyikapinnya. Tapi kalau masalahnya kalau belum nyemplung kan masih nebak-nebak. Masih berangan-angan. Iya, masih berangan-angan. Tapi mungkin ya bisa memulai dari itu. Kita bisa ngasih pekerjaan tetap ke 5 atau berapa buruh tani gitu. Yang jelas pekerjaannya, jelas gajinya, dan jelas fasilitas yang didapatkan. Iya. Keren. Ngalor ngidul ngomong dengan petani muda. aku nek ngomong lu sungkan malah. Serasa tua saya. Oke, final statementnya. Final statement paling ini soal kebutuhan pangan di Indonesia ini kan ya kita negara yang cukup gede kan. Jadi kalau menurut saya regenerasi petaninya itu jadi satu kunci untuk kita bisa menghidupi negara ini sendiri kan. Ya jangan minder lah kalau pengen jadi petani kayak gitu. Pengen jadi apapun sih jangan minder sih. Yang penting yakin. Oke, makasih Mas Rudi hadirnya di podcast saya. Obrolan Warung Kopi cukup sekian. Saya Najib undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.